Pernah dengar soal revolusi Twitter? Nah, di bedah riset kita kali ini, kita bakal mengubah data akademis yang rumit menjadi wawasan yang gampang banget dipahami. Kita akan menyelam langsung ke dalam Mahadata untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di Twitter saat peristiwa Arab Spring meledak. Kita bongkar sama-sama realitas di balik layarnya ya. Hari ini, kita punya peta jalan yang jelas. Kita akan mulai dari membongkar mitos media sosial, masuk ke tantangan menambang Mahadata, melihat aturan 1990, membandingkan kasus Mesir dan Libya, membahas peran jembatan bilingual, dan diakhiri dengan realitas opini publik yang sesungguhnya. Bagian pertama, mitos revolusi media sosial. Kita mulai investigasi ini dengan mempertanyakan satu narasi populer yang sering banget kita dengar, bahwa platform sosial sendirian memicu gelombang protes masif di tahun 2011. Pas kita kilas balik ke jutaan cuitan dengan tagar Mesir atau Libya waktu itu, kita harus benar-benar nanya ke diri sendiri. Apakah media sosial itu mesin utama yang menggerakkan revolusi? Atau jangan-jangan cuma cermin raksasa yang memantulkannya? Media kan sering banget tuh menyebutnya sebagai revolusi Twitter, seolah-olah cuma modal cuitan aja sebuah rezim bisa runtuh. Kutipan dari riset ini merangkum realitasnya dengan sangat tajam. Kenyataannya, itu jauh lebih kompleks loh. Platform-platform ini murni alat bantu, bukan pemicu utama. Dari pengalaman langsung aktivis di lapangan, mereka tuh pakai media sosial buat ngatur strategi dan bagi-bagi info logistik, bukan sebagai alasan mereka turun ke jalan buat protes. Lanjut ke bagian 2, menambang Mahadata Twitter. Nah, buat membuktikan kebenaran di balik mitos tadi, para peneliti harus bekerja layaknya arkeolog digital. Realitas di balik riset big data ini ternyata berdarah-darah. Ilmuwan menghadapi tembok kendala teknis yang luar biasa besar saat memproses data dari API Twitter. Bayangkan, aksesnya dibatasi, belum lagi ada pemadaman internet skala nasional oleh pemerintah setempat. Jadi, meski cakupan data kita luas, kita harus terima kenyataan kalau ada titik buta persis di hari-hari di mana krisis sedang panas-panasnya. Terus, gimana dong caranya membedakan mana warga lokal dan mana pengamat internasional dari jutaan data mentah itu? Mereka pakai metode otomatis 3 langkah yang menurut saya jenius banget. Mesin memindai kode karakter ASCII untuk memisahkan huruf Latin bahasa Inggris dari skrip lokal bahasa Arab secara bersih dan presisi. Bagian 3, profil pengguna dan aturan 1990. Jadi, siapa sih sebenarnya yang bikin keributan di jagat maya saat itu? Aturan 1/90-90 ini kelihatan jelas banget. Coba deh bayangkan, cuma kelompok super kecil, persisnya 1% pengguna utama yang mendominasi hampir seluruh percakapan daring. Di sisi lain, 90% sisanya, yang jumlahnya masif banget itu, ya cuma jadi pengamat pasif yang sesekali meretweet tanpa nambahin info baru. Pas kita gabungkan tingkat keaktifan tadi sama bahasa yang dipakai, penggunanya bisa dibagi jadi 3 kelompok pasti. Ada pengguna huruf Latin yang mewakili penutur bahasa Inggris internasional, pengguna non-Latin yang merupakan aktivis Arab di lokasi, dan kelompok ketiga, nah ini yang spesial, kelompok campuran atau pengguna bilingual. Masuk ke bagian 4, kisah 2 krisis, Mesir versus Libya. Mari kita bandingkan dinamika Twitter di 2 negara ini secara langsung. Perbedaannya benar-benar bumi dan langit. Di Mesir, Twitter dipenuhi oleh penutur lokal berbahasa Arab dengan cuitan-cuitan asli buat koordinasi di lapangan. Sebaliknya, di Libya, volumenya jauh lebih rendah dan malah dikuasai sama pengamat internasional yang cuit pakai bahasa Inggris. Karena blokade internet lokal yang parah, para penonton internasional ini kebanyakan cuma bisa meretweet berita dari jauh. Kalau kita perhatikan data ini, ada lonjakan yang spektakuler banget, tembus lebih dari 200.000 cuitan dalam sehari, persis waktu Hosni Mubarak mundur. Tapi tebak siapa yang mencuit? Ledakan ini ternyata didorong oleh gelombang audiens internasional berbahasa Inggris. Dan yang lucunya, pas drama klimaksnya selesai, audiens internasional ini pada bubar, lalu lini massa balik lagi dikuasai pengguna lokal berbahasa Arab. Bagian 5, kekuatan jembatan bilingual. Ini pertanyaan pentingnya. Kalau aktivis lokal sama audiens internasional hidup di gelembung bahasanya masing-masing, gimana caranya informasi dari jalanan bisa nembus ke dunia luar? Nah, disinilah para blogger jembatan beraksi. Mereka ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa di era digital Arab Spring. Lewat kemampuan mereka menulis dalam 2 bahasa, mereka menerjemahkan konteks, budaya, dan tentu saja bahasanya, supaya apa yang terjadi di lapangan bisa dipahami oleh audiens global. Benar-benar game changer.
Dari pola replies atau balasan ini, terbukti kalau para pengguna Bilingual ini membagi interaksi mereka secara seimbang. Sebagian ke grup Arab lokal, sebagian lagi ke audiens internasional. Mereka literally merajut jaring komunikasi antar dua kelompok yang sebelumnya nggak nyambung sama sekali. Tanpa mereka, info dari lapangan mungkin bakal mandek di dalam negeri aja. Terakhir, bagian 6, menilai realitas opini publik. Dari semua data tadi, kita harus menarik satu benang merah tentang bagaimana jejaring media sosial membentuk opini publik selama krisis politik. Riset ini secara telak mematahkan mitos bahwa media sosial itu kayak satu alun-alun publik global yang menyatukan semua orang. Kenyataannya, nggak gitu sama sekali. Media sosial justru memperlihatkan dua realitas yang terpecah. Satu sisi berisi aktivis lokal yang mempertaruhkan nyawa di jalan, dan di sisi lain ada audiens internasional yang cuma nontonin krisis itu kayak lagi mantau serial drama dari sofa rumah mereka. Jadi, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan penting. Besok-besok, kalau ada revolusi yang viral lagi di internet, coba berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Apakah yang Anda baca itu benar-benar suara dari jalanan? Atau cuma gema dari orang-orang yang duduk manis di ujung dunia yang lain? Selalu cari tahu siapa yang sebenarnya memegang mikrofon. Terima kasih udah ngulik data bareng di Bedah Riset kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.